Hanya karena asmara, nyawa menjadi taruhannya. Misteri tewasnya pegawai Dishub Kota Makassar akhirnya terungkap. Korban dibunuh oleh mantan atasannya karena dekat dengan perempuan yang disukai oleh pelaku. Lantas bagaimana kasus ini akhirnya terungkap? Berikut penelusuran tim gelar perkara untuk Anda. Saudara, seorang pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar ditemukan tewas tak bernyawa di pinggir Jalan Metro Tanjung Bunga. Awalnya diduga merupakan kecelakaan lalu lintas. Namun siapa sangka, tewasnya korban karena merupakan pembunuhan berencana dan juga dalamnya merupakan mantan pimpinannya di Dinas Perhubungan Kota Makassar. Seperti apa motif pelaku dan kronologis kejadian? Ikuti penelusuran saya di program Gelar Perkara. Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar, Sulawesi Selatan menjadi saksi saat korban kehilangan nyawa. Awalnya korban diduga meninggal lantaran kecelakaan lalu lintas. Namun kejanggalan terkuak saat keluarga korban menemukan luka pada tubuh korban berupa bekas tembakan. Tim gelar perkara pun mendatangi lokasi kejadian. Menurut salah satu saksi mata saat kejadian, sebelum korban meninggal, ada sepeda motor yang sempat mendekati korban hingga akhirnya terdengar suara tembakan. Tuh saat kejadian itu di dalam taman, Kak, lagi mengatur bunga. Iya, jadi saya dengar suara letusan, kaget, Kak, berdiri. Setelah saya berdiri, saya lihat itu korban dipepet pakai jaket Maxim. Dipepet dari arah sana, Ki. Pas itu depan situ, dipepet depan tanah itu, dipepet. Setelah bunyi letusan, nggak tahu kurang lebih 1 menit atau 2 menit jatuh mi korban, jatuh ke sini. Dia jatuh ke situ, saya lompat mi keluar. Aku bilang orang jatuh, pasti orang jatuh. Orang kecelakaan? Iya. Bukan orang kecelakaan, saya bilang orang jatuh, Ji. Orang jatuh, iya. Jatuh sendiri karena pasti kaget kini suara letusan, Kak. Dia lupa maka keluar, motornya saya kasih pinggir ke sana. Orangnya saya angkat Ki ke sini. Dan dibantu Kak, ada pakai motor Scoopy singgah di sana. Bantu Kak bertanya, bilang kenapa, bilang jatuh ini, kaget Ki. Karena tadi ada suara kendala pot, besar sekali bunyinya. Jadi tidak lama kemudian banyak warga datang. Banyak, ada yang bilang kasih turun itu kepalanya di tanah. Kasih turun baru pompa jantungnya. Pompa jantungnya, jadi 3 kali itu dipompa. Sama dibilang kasih ini juga tumbuh ini, kiri kanan. 3 kali begitu. Sempat tersendak, kayak tersendak. 3 kali juga, tidak ada mi. Kejadiannya kurang lebih setengah 10. Iya. Terus setelah warga datang itu kira-kira jam berapa? Yang rame heboh itu? Ya itu mi di sini. Pas enggak lama kejadian, kasih pinggir mi itu banyak mi warga singgah. Terus setelah dari sana kita bawa kemana lagi? Jadi jam 11 lewat itu datang istrinya, pihak keluarga. Iya, dia bawa pergi ke Siloam. Kayaknya dia baku kenal. Karena tidak ada itu orang mau dipepet kalau orang tidak baku kenal. Itu aja saja. Satu di motor, itu dipakai jaket Maxim sama korban. Berdekatan begini. Baru sedangkan kan itu sana lubang itu. Jarang orang mau lewat ke pinggir kalau dia mau belok. Kecuali mau belok, Peng. Kalau dia mau terus itu dia ambil ke tengah sini. Baru korban dipepet ke pinggir ke sana. Setelah memeriksa 25 saksi, polisi mengungkap bahwa korban meninggal karena dibunuh atas luka tembak yang ditemukan. Diketahui pelaku pembunuhan ialah Kasapo PP Kota Makassar dengan menggunakan eksekutor untuk menghabisi nyawa korban. Pertama, pada hari Minggu jam 10.00 WIB, tanggal 3 April 2022, kita menerima laporan dari masyarakat telah terjadi laka tunggal, kecelakaan lalu lintas tunggal. Dari situ kita mendatangi TKP, ternyata korban sudah dibawa ke rumah sakit.
Akhirnya korban tersebut dibawa sama keluarganya ke rumah dalam rangka persiapan dikebumikan. Namun dalam proses memandikan jenazah ditemukan di situ luka seperti luka tembakan di punggung sebelah kanan. Dari situ pihak keluarga curiga dan menghubungi pihak kepolisian, dan pihak kepolisian datang ke rumah duka. Disitulah kami sampaikan kepada keluarga korban untuk membuat laporan dengan catatan keluarga korban mau jenazah tersebut harus diotopsi, dan ternyata dari pihak keluarga kooperatif dan menginginkan untuk diketahui penyebab kematiannya. Nah, pada hari itu juga dilakukan otopsi, dan ternyata hasil otopsi menyatakan bahwa kematian korban akibat peluru yang merusak paru-paru daripada korban. Setelah kita lakukan otopsi itu, kita juga ketemukan satu buah proyektil. Nah, dari situ kita berkesimpulan bahwa korban ini bukan meninggal karena laka lantas, namun karena penembakan. Kita harus mencari bukti-bukti apa saja yang terkait. Namun faktanya, di dalam mencari alat bukti tersebut kita tidak menemukan apa-apa. Nah, akhirnya kami simpulkan kita harus mengejar keterangan-keterangan saksi yang bisa kita rangkai untuk menjadi alat bukti. Bukti apa? Adalah bukti petunjuk. Di situ dari 1, 2, 3 hari sampai dengan hari ke-10 kita bisa menyimpulkan dari keterangan saksi-saksi tersebut satu orang yang kita curigai. Nah, dari keterangan, dari hasil analisa tersebut kita lakukan penangkapan terhadap pelaku berinisial MA. Dan dari keterangan MA tersebut keluarlah cerita yang lengkap bagaimana si otak pelaku ini menyuruh saudara MA mencari eksekutor. Nah, pada hari Jumat tanggal 17 April kita lakukan penangkapan secara serentak, dan ternyata kita temukan semua bukti, barang bukti, alat bukti, semua kita temukan di situ. Setelah semuanya tertangkap, kita baru bisa tahu ternyata motifnya adalah asmara. Asmara, si otak pelaku ini merasa sakit hati dengan korban karena ada seseorang yang berinisial R itu rupanya ada hubungan dekat dengan terduga otak pelaku. Dan korban juga menyukai yang disukai oleh otak pelaku ini, korban juga menyukai. Nah, dan rupanya ini terjadi sudah dari tahun 2019. Bahkan dari keterangan para saksi, si otak pelaku ini berusaha untuk menghabisi nyawa korban itu dengan cara kedukun, dengan cara melempar sesuatu yang bisa mematikan, namun tidak mati. Nah, sehingga pada bulan Januari di 2022 ketemulah si yang sanggup untuk mengeksekusi. Ketemu di bulan Januari 2022 dengan orang yang mau mencarikan eksekutor. Disitulah mulai disusun rencana. Disusun rencana, dia bercerita tentang kesedihannya, dia bercerita tentang perbuatan baiknya kepada korban tapi dibalas dengan pengkhianatan, sehingga si pencari eksekutor ini merasa kasihan dan akhirnya membantu dalam proses menghabisi nyawa si korban ini. 5 tersangka saya pisahkan. Yang pertama adalah otak pelaku, adalah orang yang menyuruh melakukan perbuatan jahat ini. Yang kedua adalah perantara untuk mencari siapa yang mau atau bisa digunakan untuk menjadi eksekutor. Yang ketiga adalah pemilik senjata api. Yang keempat adalah eksekutor itu sendiri. Nah, dan yang kelima adalah orang yang mengetahui rencana jahat ini, namun tidak pernah mau melapor ke pihak kepolisian, dan dia juga ikut mengancam pada saat korban masih hidup.
Ada yang diberikan kepada eksekutor melalui perantara juga. Melalui perantara. Jadi antara otak pelaku dengan eksekutor ini tidak kenal. Tidak kenal. Nah, cuman ya karena kepiawaiannya si otak pelaku ini mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain jadi mau mengikuti apa yang diinginkan oleh otak pelaku. Mungkin barang buktinya Pak bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai barang-barang bukti yang didapatkan. Barang bukti yang kita dapat adalah yang pertama sepeda motor pelaku, yang kedua sepeda motor korban, yang ketiga adalah senjata api beserta amunisi, yang keempat adalah anak peluru yang bersarang di tubuh korban yang mengakibatkan korban meninggal, yang kelima adalah uang tunai sejumlah 85 juta sebagai ucapan terima kasih dari otak pelaku kepada siapa saja yang membantu pelaksanaan eksekusi ini. Ya, 10 ya, karena ini sudah terencana dengan baik. Jadi pembunuhan yang direncanakan, sanksi hukumannya adalah hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Dari kacamata pengamat sosial, pejabat publik dalam kasus ini, yakni otak pelaku pembunuhan harusnya mampu memberikan contoh sikap yang baik. Terlebih, pejabat publik sangat menarik perhatian masyarakat. Sebagai pejabat publik, itu selalu menjadi role model. Sikap dan tingkah laku kita, pembicaraan kita, apalagi melakukan sesuatu yang sangat luar biasa, pembunuhan, ini akan mengundang perspektif negatif terhadap masyarakat kita, khususnya di Makassar. Jadi ini saya berharap, ini pelajaran berharga buat pejabat publik yang ada di Sulawesi Selatan, harus hati-hati dalam mengambil keputusan yang bisa mengakibatkan sangat fatal seperti ini gitu. Kita lihat historis ya, persaingan antara almarhum dengan pelaku itu sudah terjadi di 2018-2019. Bahkan pelaku sudah mengatakan kepada kakak korban ya bahwa harus hati-hati gitu. Mungkin ada bahasa yang lebih kasar dari itu, tapi itu menunjukkan bahwa masalah perempuan ya harta, tahta dan wanita ini selalu menjadi selalu gurih untuk diperdebatkan, apalagi terjadi pembunuhan yang sangat berencana. Dan saya kira hukumannya ini sangat berat gitu. Ya kalau menurut pengetahuan saya, kalau hukuman berencana itu adalah 340 ya, minimal hukuman mati atau seumur hidup. Nah, apa yang harus kita lakukan seperti ini? Jadi saya berharap kepada pemerintah atau wali kota Makassar bisa dalam properties itu harus jiwa dan kepribadian dan integritas itu harus bisa diuji dengan baik. Ya, walaupun sifatnya ini peristiwa adalah sangat pribadi, tapi juga tentu secara psikolog ya bisa diketahui orang-orang yang kira-kira apalagi menyangkut tentang asmara gitu. Dan ini harus diingatkan. Ya, saudara, disinilah korban yang merupakan seorang pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar, Najamuddin Sewang, jatuh dari motor dan juga tewas meninggal dunia setelah ada peluru yang menembus tubuhnya. Dari penyelidikan pihak kepolisian, saat ini sudah menetapkan 5 orang tersangka. Yang otak dan juga dalangnya merupakan Kasat Pol PP Kota Makassar, Iqbal Asnan, dan juga ada 4 eksekutor lainnya, yang dimana 1 eksekutornya merupakan oknum polisi. Linda Wirawan, Rama Pratama, Kompas TV.